Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Thomas Harson dan ini ada koko saya, Bill Harson. Dan sekarang kan hari Minggu kita akan menyembah Tuhan teman-teman. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita harus berpakaian rapi, udah mandi, wangi, harum ya teman-teman. Dan sekarang kita akan berdoa ya guys. Tuhan, terima kasih atas kenyataanmu. Mari kita akan memuji dan menyembahmu. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai di sini dulu ya videoku. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Bye bye. Shalom kakak-kakak dan teman-teman sekolah minggu yang saya kasihi. Pertama-tama kita mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri dan Tuhan selalu menjaga kita. Saya mau bersaksi di masa pandemi ini Tuhan masih memelihara hidup keluarga kami. Tuhan masih memberi kami kesehatan dan menjagai kami. Saya berdoa supaya Tuhan juga memelihara keluarga, kakak-kakak, dan teman-teman sekolah minggu. Pada hari ini saya mau
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh 天父，天父，是我要你儿女，是我一生都配得你恩典。哦天父，天父，是我要你儿女，是由我呵护天父你的旨意。哦天父，天父，是我要你儿女，是我一生都配得你恩典。哦天父，天父，是我要你儿女，是要我呵护天父你的旨意，是要我呵护天父你的旨意，是要我护的天父你的旨意。 Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik bukan? Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita lipat tangan dulu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari yang penuh sukacita Tuhan berikan atas setiap kami untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang memimpin ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi juga Tuhan setiap anak-anak yang sedang mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Engkau urapi setiap mereka yang berada di rumah. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang terus membimbing mereka supaya mereka boleh mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami mau duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik, seperti biasanya, tahun ini adalah tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Nah, adik-adik, apa yang dimaksud dengan tahun dimensi yang baru? Nah, ikutin Kak Martinus. Diubah menjadi serupa Kristus, diangkat menjadi kepala, dan bukan menjadi ekor. Puji Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini judulnya adalah penyembahan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nah, yang terambil di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, adik-adik, begini ceritanya. Pada hari raya orang Yahudi, Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, di situ ada sebuah kolam. Kolam tersebut menurut bahasa Ibrani adalah kolam Bethesda. Nah, adik-adik, Kakak Martinus pernah membaca tentang kolam Bethesda yang mempunyai arti yaitu rumah kemurahan. Ya. Nah, kenapa disebut rumah kemurahan?
Nah, karena di sana mujizat terjadi. Setiap orang yang datang dengan membawa kesakitannya pasti akan disembuhkan. Nah, di lain pihak juga Bethesda ini berbicara tentang rumah hina. Nah, apa yang dimaksud dengan rumah hina itu? Nah, ternyata yang dimaksud dengan rumah hina itu karena sekumpulan orang besar yang berada di tempat itu, nah tentunya mereka dalam keadaan yang sakit. Nah, sehingga tempat itu dikatakan rumah hina. Tetapi di dalam kolam itu terdapat 5 bilik. Setiap bilik dipenuhi dengan kebanyakan orang-orang yang sakit. Nah, segala sakit penyakit yang kepingin mau sembuh itu berkumpul di tempat itu. Ada yang sakit buta, ada yang sakit pincang, ada yang sakit lumpuh, dan sebagainya. Nah, kononnya mereka berharap ketika malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan kolam itu, maka setiap mereka berebut untuk masuk ke dalam kolam itu. Nah, tentunya barang siapa yang terlebih dahulu masuk dalam kolam itu, dialah yang akan sembuh. Tapi kenapa ya? Kalau cuma satu orang saja yang sembuh, kayaknya nggak begitu ini ya. Bagaimana kalau kita percaya sama Tuhan Yesus aja? Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, minta kesembuhan supaya kita sembuh. Nah, tentunya adik-adik, kalau seorang lumpuh yang mau mendahului masuk ke kolam, nah tentunya pada saat malaikat datang dan menggoncangkan kolam Bethesda itu, tentunya yang lumpuh dia ketinggalan cepat daripada yang tidak lumpuh. Misalkan dia yang sakit kusta, dia yang sakitnya nggak begitu yang bisa berjalan, nah pasti yang lumpuh ketinggalan. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus datang dan melihat orang lumpuh ini. Dan dia berkata sama orang lumpuh, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan atas orang yang lumpuh. Karena Tuhan sudah tahu bahwa orang lumpuh ini dia sudah 38 tahun berada dekat kolam Bethesda. Namun apa yang terjadi? Dia bingung. Dia mengatakan, "Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat saya untuk masuk ke dalam kolam itu. Sementara aku mau melangkah ke sana, mereka yang lain sudah terjun duluan ke kolam itu. Sehingga saya tidak bisa mendahului mereka." Nah, adik-adik, kalau kakak mau melihat, terjadilah suatu kompetisi. Siapa cepat, dia dapat. Nah, itulah. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta keselamatan daripada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kepada setiap kita. Tapi orang lumpuh ini, waktu Tuhan menawarkan kesembuhannya, ketika dia mengatakan itu dengan iman, dia mengangkat, ketika dia berbicara kepada Tuhan Yesus seperti itu, Tuhan Yesus menawarkan, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Berdirilah, angkat tikarmu, dan berjalanlah." Nah, pada waktu dia mengangkat tikarnya dan dia berdiri,
Lalu dia berjalan, mujizat terjadi atas orang lumpuh ini. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit yang kita alami saat ini. Nah adik-adik, ketika dia mengangkat tilamnya, ketika dia melangkah pergi, tetapi orang Yahudi melihat dia. Bahkan ada yang menegur dia. Ini kan hari Sabat. Kalau hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan atau sesuatu apapun. Nah adik-adik, karena orang lumpuh ini, dia berkata, orang yang menyembuhkan saya, dialah yang menyuruh saya menggulung tikar dan berjalanlah. Maka aku lakukan. Nah adik-adik, pada waktu dia menengok kepada Tuhan Yesus, nah tentunya Tuhan Yesus sudah menghilang dalam keramaian orang banyak. Nah adik-adik, nah ketika Tuhan Yesus berada di bait Allah, dia berjumpa dengan orang yang lumpuh tadi. Tuhan katakan seperti begini, engkau sudah sembuh dari penyakitnya. Mulai dari sekarang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah adik-adik, puji Tuhan. Ya, oke, dari cerita firman Tuhan yang kakak Martinus sampaikan, kita bisa mengambil hikmat dari semuanya, adik-adik. Mungkin adik-adik selama ini dalam keadaan yang sakit. Mungkin adik-adik bingung, mau kemana ya? Aku mau ngapain? Terus adik-adik hanya berdiam diri saja, tidak pergi kemana-mana. Nah, kakak mau kasih tahu pada setiap adik-adik, Tuhan Yesus sedang menawarkan kesembuhan bagi kita yang membutuhkan pertolongan. Kalau adik-adik membutuhkan pertolongan, mari ambil sikap berdoa. Mari jangan tinggalkan doamu. Memuji Tuhan Yesus. Maka ketika kita mengambil sikap doa, maka Tuhan akan memberikan kita, Tuhan akan menjawab doa-doa kita, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Amin. Nah, puji Tuhan. Ya, oleh sebab itu, adik-adik, ketika adik-adik mengalami sesuatu hal yang mungkin menghadapi segala sesuatu yang rumit buat adik-adik atau masalah, adik-adik jangan hanya berdiam diri, hanya duduk, tetapi mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikannya. Kakak mau tanya, siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau disembuhkan dari segala penyakitnya? Nah, semuanya mau. Nah, oleh sebab itu, adik-adik kita harus berdoa kepada Tuhan. Kakak percaya, doa sungguh-sungguh kuasanya sangat besar. Amin. Nah adik-adik, kakak selesaikan firman Tuhan pada hari ini. Semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak yang berada di rumah. Tuhan yang melihat keberadaan mereka. Ketika mereka sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan orang tua, papa dan mama, pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Tuhan tidak membiarkan setiap mereka, tapi pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara.
Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan yang melindungi bangsa kami. Biarlah bangsa kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan kalau hari-hari ini bangsa kami masih mengalami tekanan, sakit penyakit atau COVID-19 ya Tuhan. Tuhan biarlah di masa new normal hari-hari ini ya Tuhan, Engkau yang terus berkarya atas bangsa-bangsa, Engkau selamatkan bangsa kami dari segala sakit penyakit. Dan terus kami perkatakan ya Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 terjadi atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan terus kami memperkatakan COVID-19 dan resesi ekonomi, diam dan tenanglah. Saatnya Tuhan melawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap gereja-gereja. Biarlah ya Tuhan yang membangkitkan anak-anak Tuhan di zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari adik-adik angkat tanganmu, kita arahkan hati pada Tuhan Yesus. Katakan berkat dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang selalu menghibur, bahkan menjadi penolong bagi setiap kami. Dengan kuasa Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami dari segala musibah, dari segala sakit penyakit, sehingga kami boleh bertahan sampai dengan saat ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir atas setiap kami, keluarga-keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat yang berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang sudah menerima berkat dan janji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.